Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik number system. Ya, number system kita akan melihat nanti sistem desimal, biner, heksadesimal, dan oktal. Nah, yang pertama yaitu tentang decimal number. Ya, jadi desimal terdiri dari 10 digit. Ya, dari 0 sampai dengan 9. Ada 10 variasi. Kemudian, karena dia 10 digit, maka dia akan dikenal dengan base 10. Jadi desimal itu adalah base 10. Kemudian untuk penulisan desimal itu ada di sebelah kanan bawah, ya. Misalnya 129 dibuatlah di sini D atau 10. Nah, untuk positional notation, ini nanti setiap bilangan ini mempunyai positional notation masing-masing. Misalkan untuk desimal 129 ini, kita mulai dari yang paling kanan, digit yang paling kanan 9, ya. 9 itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 0. Kemudian 2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 1. 1 itu 2 kali 10 pangkat 2. Dan seterusnya jika ada bilangan lain, ya. Maka 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini akan menentukan posisi dari digit itu sendiri, ya. Misalkan ini adalah 10 pangkat 0, eksponensial 0, maka 10 pangkat 0 adalah 1, maka ini disebut sebagai digit di dalam satuan. Ini digit di dalam puluhan. Karena inilah 10 pangkat 1 sama 10, 10 pangkat 2, maka ini adalah digit di dalam ratusan. Jadi seperti itu, ya. Nah, nanti kalau ini dikalikan dan jumlahkan, maka hasilnya akan tetap sama dengan 129 di dalam desimal. Nah, untuk bilangan biner, ya, untuk sistem biner, kalau di desimal ada 10, maka dia dinyatakan sebagai base 10. Di biner ada 2, hanya ada 0 dan 1. Ya. Maka dia disebut sebagai base 2. Hanya ada 2. Ya. Kemudian di dalam komputer kita, ya, di dalam komputer kita hanya ada istilah on dan off untuk tegangannya atau sinyal electrical sinyal listrik. Nah, kalau bukan 1, ya 0. Nanti juga di dalam checking errornya, kalau ada error dari bit data, berarti misalnya kalau di dalam stream data ada 1, 0, 1, 1, 0, misalkan ini adalah ada error di dalamnya, misalkan di bit kedua ada error, maka untuk menggantinya, untuk mengoreknya, membuat dia benar, maka bit 1 ini akan langsung diganti menjadi 0. Ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya di dalam komputer kita, di dalam checking errornya. Ya. Nah, kemudian di sini di dalam sinyal listrik, ya, sinyal listrik ada high, low, high, low, high, low. Jadi untuk low itu adalah 0, high itu untuk 1. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit. Ya. 2 byte sama dengan 16 bit. Ya. 3 byte sama dengan 24 bit, dan seterusnya. Bit ini adalah singkatan dari binary digit, bit. Kemudian untuk positional notation-nya sama seperti desimal tadi, ya. Misalkan 0, 1, 1, 0. Nah, dimulai dari yang paling akhir, 0, kita buat seperti ini, 0 dikali
2 pangkat 0 ya. Karena di desimal 2 ini diganti menjadi 10. Nah, di dalam biner kita memakai 2 karena kita menggunakan base 2 ya. Ini adalah posisi satuan. Sementara ini adalah posisi duaan atau twos position, kemudian fourth position, kemudian 8 position, atau bisa kita tulis 1, 2, 4, 8. Kalau ada lagi bit yang lain di sini ya, maka ini adalah 8, 16, 32, 64, 128, 256 dan seterusnya. Eksponensial dari 2 ini harus kalian ingat nanti eksponensialnya ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Karena ini akan sangat berfungsi atau berguna nanti ketika di pelajaran berikutnya atau di mata kuliah berikutnya. Nah, untuk bilangan oktal ya. Untuk bilangan oktal itu ada 8 digit variasi simbolnya ya. Ada 8 digit, ada 0, 1, 2 sampai 7. Maka dia disebut sebagai base 8, base 8. Kemudian bagaimana kalau untuk bilangan-bilangan yang di atas 7? Gimana cara menuliskannya di dalam oktal ya. Jadi misalkan ini ada 8, 9, 10. Maka 8 ini kita tulis menjadi 10, bukan 10 ya, tapi 10. 9, 1, 1, 10, 1, 2, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat ini kenapa 10, ini kenapa 11, 12, 13. Di proses konversinya nanti. Kemudian untuk posisi notasinya ya, misalkan 5, 6, 1 ini adalah 1 dikali 8 pangkat 0, maka ini disebut sebagai satuan. Kemudian ini adalah 8 pangkat 1 sama dengan 8 atau 8 position atau 8 position ya. Kemudian ini adalah 8 pangkat 2, 64 posisi 64 dan seterusnya, eksponensial dari 8. Maka ini sama dengan 1, kemudian 8, 64 dan seterusnya. Di heksadesimal juga demikian. Namun di heksadesimal simbol-simbol yang ada di sini lebih bervariasi, 0, 1, 2, 3, 4, 9 ya. Kemudian ada A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F ini adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka di dalam heksadesimal yang paling maksimum adalah 15 atau F. Kemudian ditambah dengan 0 ini ya, maka ada 16 digit. 15 ditambah 0, 16 digit, maka disebut sebagai base 16. Kemudian untuk positional notation-nya sama seperti biner, sama seperti oktal, sama seperti desimal ya. Misalkan ada 42A. Kita mulai dari yang paling kanan ya. A dikali 16 pangkat 0. Kalau dia biner diganti 2, kalau desimal 10, kalau oktal 8. Maka ini adalah satuan, karena setiap bilangan yang di pangkat 0 adalah 1, maka satuan. Kemudian ini adalah 16-an, ya. Bukan 17-an ya, tapi 16-an. Kemudian ini adalah 16 pangkat 2, jadi bisa boleh hitung nanti. Nah, kemudian kita lakukan konversi bilangan ya. Yang pertama, kalian harus ingat ini dulu terlebih dahulu, sampai di mana batas-batas mereka, kemudian untuk mempermudah nanti proses konversi. Misalkan dari desimal ke biner, kita konversikan ya. Misalkan ada 62D ke biner. Caranya yaitu kita
bagi 62 ini, ya, bagi 2, karena dia akan kita ubah ke dalam biner. Maka 62 dibagi 2 sama dengan 31, ya. Kemudian di sini adalah sisa bagi, ya, sisa sama dengan 0, ya. Kemudian ini kita bagi 2 lagi sama dengan 15, sisanya 1. Kemudian bagi 2, 7, sisanya 1. Kita bagi 2, 3, sisanya 1. Bagi 2, sama dengan 1, sisanya 1. Jadi cukup sampai di sini saja, karena dia sudah mencapai nilai yang paling kecil, ya, lebih kecil daripada pembaginya. Maka cara menuliskan ke dalam biner, kita mulai dari yang paling bawah, ya, kemudian ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, sampai habis, ya, sampai ke sisa bagi yang pertama. Nah, ini akan kita tulis di dalam leftmost bit, kemudian ini rightmost bit, sehingga penulisannya menjadi 1, 1, 1, ya, 1, 1, 0 biner. Jadi 62 desimal sama dengan 1111110, ya, di dalam biner. Kemudian untuk mengubah dari desimal ke oktal, ya, hal yang sama juga kita lakukan seperti yang ada di dalam biner tadi, dari desimal ke biner. Kalau dia ke biner dia dibagi 2, kalau dia ke oktal maka dia dibagi 8, ya, karena base 8. 62 dibagi 8. Maka hasilnya sama dengan 6, ya. 6 kali 8 sama dengan 56. 62 dikurang 56, ini sama dengan 6. Nah, ini sudah mentok, ya. Ini sudah mentok. Artinya hasil bagi sudah lebih kecil daripada pembagi. Kalau kita bagi lagi, maka ini tidak akan bisa menghasilkan jawaban yang tepat nanti. Maka ini langsung kita hentikan, ya. Maka dimulai dari yang paling sisa baginya ini tadi. Sisa bagi, kemudian menuju hasil sisa bagi yang terakhir. Hasil bagi, sisa bagi yang terakhir. Maka untuk 62 desimal ke dalam oktal ini akan menjadi 6 oktal, bukan 66, ya. 66 sudah beda nanti. Karena 66, ingat 66 berarti ada puluhan. Tapi di oktal dia tidak mempunyai puluhan. Tapi 66 oktal. Atau mungkin contoh lain bisa juga nanti, atau bisa kita lihat yang tadi, ya, yang ada di atas 7 ada 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini kenapa menjadi 10, ini 11, ini 12. Nah, kita bisa lihat, ya, 8 misalnya. Kita bagi 8, kita akan mengubah ini ke dalam oktal, ya. Hasilnya adalah 1, ya. Kemudian sisanya 0. Ini kita bagi lagi 8, tidak bisa, ya. Maka penulisannya 1, 0, ya. 1, 0. 9 dibagi 8, 1, sisanya 1, 1, 1, 1, 1, 10, 11, dan seterusnya. Jadi seperti ini cara mengubah desimal ke oktal. Nah, bagaimana cara mengubah desimal ke heksadesimal? Kalau ke oktal tadi dibagi 8,
heksadesimal dia memiliki base 16, maka dibagi 16 ya. Dibagi 16, 62 dibagi 16 sama dengan kira-kira 3 ya. 3 dikali 16 sama dengan 48. 62 dikurang 48, maka sisa bagi sama dengan 14. Ini dibagi 16, maka tidak bisa karena sudah lebih kecil dibanding pembagi, maka kita tuliskan 3 dan 14. Maka untuk desimal 62 desimal ini sama dengan 3/14 di heksadesimal. Nah, ada pertanyaan, tapi kan di dalam heksadesimal 14 itu tidak ada. Maka 14 ini kita ganti menjadi 3E karena F itu sama dengan 15, E sama dengan 14, D sama dengan 13 dan seterusnya, A sama dengan 10 ya. Kemudian 9, 8, 7 sampai 0. Ini hasilnya adalah 3E heksadesimal. Atau bisa juga yang lain nanti bisa ya, bisa kalian kerjakan sendiri, misalkan 63 ya, misalkan, atau 1060 ya, 1060 desimal. Ini kayak mana nih? Tinggal dibagi 16 saja ya. Sampai dia hasilnya lebih kecil daripada pembagi ya. Nah, proses penulisannya dimulai dari hasil yang paling akhir, kemudian naik sampai ke sisa yang pertama. Kemudian untuk mengkonversi biner ke desimal, misalkan kita punya 1111110 ya, gimana cara mengonversinya ke desimal? Nah, cara mengonversinya ke desimal sama kayak di positional notation tadi. Bit pertama ya akan kita kalikan dengan eksponensial yang pertama, satuan tadi. Maka 0 dikali 2 pangkat 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 4. Kemudian yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 5. Sama dengan, ini adalah 0, karena dikali 0 ya, sama dengan 2, 4, 8, 16, 32. Maka kalau kita jumlahkan, ini semua akan menjadi 62 ya, 62. Bisa kita hitung 32 tambah 16, 48 tambah 8, 56 tambah 4, 60, 62 ya. Jadi hasilnya 62 desimal. Dalam desimal sudah bisa kita katakan 62. Tidak 62, tapi 62. Nah, ini untuk contoh konversi dari biner ke desimal. Atau misalkan bilangan yang lain, bilangan biner yang lain, tinggal dibuat seperti ini saja ya. Nah, untuk bilangan biner ke oktal gimana caranya? Nah, untuk bilangan biner ke oktal, ingat oktal itu tadi base 7 ya. Base 8 ya. Namun angka maksimum yang ada di oktal adalah 7 ya. 7 dari 0 sampai 7. Maka angka maksimum ini 7 di dalam biner akan direpresentasikan ke dalam 3 bit ya. 111 dalam posisi on semua ya. Untuk bilangan maksimum dari oktal. Kalau bilangan yang paling minimum adalah 000. Ada 3 bit ya.
Bisa saja 7 ini kita tuliskan 0111 atau 00111 atau 000111. Ini tetap sama dengan 7. Namun yang paling minimum adalah 3 bit. Ya, 3 bit. Nah, kalau diminta nanti, misalkan tuliskan 7 ke dalam biner yang terdiri dari misalkan 6 bit, maka kalian harus menuliskan 000111 atau tuliskan 7 di dalam 5 bit 00111. Demikian. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa yang paling minimum adalah untuk oktal ini adalah 3 bit, ya, maka bisa kita buat untuk mengubah biner ya, ke dalam oktal. Kita bagi semua bit yang ada, kita bagi persekatnya ada 3 bit. Ya. Maka untuk mengubahnya ini akan lebih mudah. Ya. 3 bit, ya. Misalkan ini 11110. Ini sudah sama dengan mengubah biner ke desimal. Ya. Ini adalah 0 kali 2 pangkat 1, kemudian 1 dikali 2 pangkat 0 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2. Maka ini sama dengan ini 0, maka ini sama dengan 2, ini 4, sama dengan 6. Maka ini adalah 6. Kemudian ini 111 on semua dalam 3 bit itu. Maka hasilnya 7. Ya. Misalkan 111, ya, 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2. Maka ini sama dengan 1, 2, 4. Totalnya 7. Jadi jelas, 3 bit dalam posisi on semua sama dengan 7. Maka ini sama dengan 76 oktav. Ya. Bukan 76, tapi 76 oktav. Atau misalkan contoh yang lain 100010110. Nah, ini tetap kita bagi. Ya. Nah, di sini agar lebih mudah pengerjaannya biar tidak seperti ini. Makanya tadi saya ingatkan untuk menghafal eksponensial dari 2 ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Ini kalau bisa dihafalkan biar lebih mudah. Maka kita bisa tuliskan, karena ini ada di satuan ya, maka ini 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1 akan sama dengan ini nanti. Ya. Kemudian 2 pangkat 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Karena hanya ada 3 bit. Maka posisi 4 yang lebih besar kalau dia 3 bit. Bisa kita lakukan perkalian sama seperti ini tadi. Hanya strukturnya aja yang saya buat ke bawah ya. Kali 1 kali 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Kemudian ditambah ya. Karena ini juga ditambah. Kemudian 1 kali 2, 2. Kemudian 4 tambah ini 0 ya. Kemudian ini 0, maka hasilnya hanya 2 kali 1. Ini 0, hasilnya 4 kali 1, 4. Maka hasilnya adalah 4, 2,
ini 6 tab. Ya. 426, bukan 426. Ini kira-kira seperti itu untuk lebih mudah mengubah dari biner ke oktal. Nah, kemudian dari biner ke heksadesimal. Kita tadi memiliki contoh ya, 1111110 biner ke heksadesimal. Maka kalau ke oktal tadi kita mempunyai base 8 ya, base 8 maksimumnya adalah 7, maka dia ini jumlah bit minimum adalah 3 bit. Maka kalau dia heksadesimal dari 0 sampai F. F ini tadi sama dengan 15. Akhirnya maksimum 15. Nah, maksimum untuk representasi dalam binary 15 itu harus 4 bit. Ya, 4 bit. Dan ketika posisi maksimum 15 ini, maka posisinya adalah on semua. Setiap bit on ya. 1111. Maka ini sama dengan F. Kalau dia misalkan 5 bit, maka 0 1 1 1 1. Dia 6 bit 0 0 1 1 1. Tetap representasinya 15 ya. Namun yang paling minimum adalah 4 ya. Maka di sini kalau di oktal tadi kita bagi persekatnya ada 3 bit, kalau di heksadesimal kita bagi persekatnya ada 4 bit. Jadi 4 bit artinya kalau kita buat eksponensial 2 tadi dimulai dari 1 2 4. Kalau tadi oktal hanya sampai 4, tapi di heksadesimal sampai 8. 1 2 4 8. Kalau di sini tidak ada, kita bisa buat 0 0 ya. Maka bisa langsung kita kalikan ya. Kali 0 habis, maka sisa yang on ya. Bisa langsung karena kali 1 ya kita jumlahkan aja. 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 14. Ini 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 14. 3 14 di dalam heksadesimal kita ganti ke dalam E. Maka ini hasilnya adalah 3E. Heksadesimal. Sepertinya sama ke dari desimal ya. Dari desimal tadi adalah 62 desimal. Maka ini sama dengan 111 110 biner ya. Kemudian untuk konversi dari oktal ke desimal. Jadi tadi kalau dia dari desimal, misalkan kita dari desimal 62 desimal ke oktal, maka ini dibagi 8 ya, dibagi 8. Tapi kalau dari desimal ke oktal, dari oktal ke desimal, maka dia akan kita kali ya. Kita kali 8. Ya, misalkan 66 oktal, berapa dia di desimal? Maka ini kita kali 8 pangkat 0, ini kita kali 8 pangkat 1. Ya. 8 pangkat 0 kali 6, 8 pangkat 0 harus 1, maka dikali 6 ada 6 ditambah 8 pangkat 1 sama dengan 8 ya, dikali 6 berapa? 56, hasilnya sama dengan 62 desimal. 62 desimal. Jadi 66 oktal ini sama dengan 62 desimal. Sama seperti yang kita ubah
dari contoh desimal ke oktal tadi. Jadi tinggal dikali 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 kalau misalkan ada digit lain di sini. Ya. Nah, kalau oktal ke biner, ya, oktal ke biner, kita sudah lihat ini sepertinya ya tadi. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Oktal misalkan 6, 2, 3 oktal. Ke dalam biner, ya, karena oktal adalah base 8, nilai maksimumnya adalah 7, maka ada 3 bit per sekatnya, ya. Karena dari biner ke oktal tadi misalkan 111011, maka kita bagi ini kita bagi ini ke dalam 3 bit per sekatnya, maka lebih mudah. Berarti ini nanti ada ini menjadi 5, ini menjadi 3. Maka kita bisa lihat di pikiran kita ya, 1 bit oktal ini berarti terdiri dari 3 bit. 1 digit ini terdiri dari 3 bit. 1 digit ini terdiri dari 3 bit. Gitu. Jadi caranya untuk mengubahnya 3. Ya, 3. Berarti bisa kita buat juga urutan eksponensial 2 tadi. 1, 2, 4. Karena dia oktal, hanya sampai di 3 bit. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nah, kita bisa lihat di sini 3 yang memenuhi syarat jumlahnya sama dengan 3 adalah 1 dan 2. Ya. 4 yang sudah lebih. Kemudian di sini yang memenuhi syarat untuk 2 hanya 2. Ya. Kalau dia ikut 1, 2 tambah 1 sama dengan 3, maka tidak bisa lagi. Berarti hanya 2. Hanya bit yang kedua ini yang posisinya on. Di sini hanya bit 1, bit 2 yang posisinya on. Kemudian di sini bit yang beberapa posisinya on ada 4 dan 2. Maka untuk menuliskannya di dalam binary, posisi yang on kita tulis 1. Ya. Yang off ya, kita tulis 0. Yang off kita tulis 0, on 1, off, kemudian ini off 0, kemudian on 1, 1. Maka hasil akhirnya 623 oktal ini sama dengan 1100011 desimal. Nggak percaya kita ubah lagi, bisa. Kita ubah, kita sekat ini ke dalam 3 ya. Maka ini sama dengan 124, 124, 124. Maka kita kalikan ya. Maka ini adalah habis, ini 21 berarti 3. Ini habis, tinggal 2. Ini habis, maka 6. 6, 2, 3 oktal. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari oktal ke heksadesimal. Dari oktal ke heksadesimal misalkan 623 ya. 623 ini tidak bisa langsung kita translasikan atau kita konversi ke dalam heksadesimal, tapi dengan bantuan biner. Jadi ini kita ubah ke dalam biner dulu, baru kita ubah ke dalam heksadesimal. Caranya 623 ini kita bagi ke dalam sekat. 3 itu adalah, bisa kalau masih belum ini ya, bisa dibuat seperti ini. 24. Maka 3 itu adalah 21 ya. Sama dengan 110. Kemudian 2 hanya ini 0, 10, 6, 4 dan 2, 0, 11. 110, 0, 10, 0, 11 biner. Baru kita ubah ke dalam heksadesimal. Ke dalam heksadesimal maka kita bagi ke dalam 4 per sekat ya, karena maksimum adalah 15, jumlah bit minimumnya adalah 4 bit ya. 4 bit.
maka dia dibagi ke dalam 4. Nah, ini 1, 2, 4. Ini kalau dia oktal. Tapi karena dia heksadesimal, maka dia ikut posisi 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Di sini bisa kita tambah 0. Ya. Kemudian kita kalikan saja. Ya. Nah, dikali. Ya. Kemudian setelah dikali, baru kita jumlahkan. Ini 0, 2, 1. Berarti ini adalah 3. 2 tambah 1. Kemudian ini habis. Sisa 1 dan 8. Maka ini menjadi 9. Ya. Kemudian ini 1. Lainnya 0. Maka sisa 1. Maka ini adalah 193 heksadesimal. Jadi kalau dari oktal dia harus dibantu oleh biner terlebih dahulu untuk lebih mudah mengubahnya ke dalam heksadesimal. Kemudian dari heksadesimal ke desimal, ya. Heksadesimal. Kalau dari desimal tadi, dari desimal ke heksadesimal itu kita bagi ke dalam 16, ya. Tapi kalau dari heksadesimal ke desimal dikali, ya. Misalkan 62 desimal tadi, ya. Ini menjadi 2 dikali 16 pangkat 0, ya. Kemudian 6 dikali 16 pangkat 1. Hasilnya ini sama dengan 2, ya. Kemudian 16 dikali 6 sama dengan 96, ya. 96. Kemudian menjadi 98 heksadesimal, ya. 98 heksadesimal. Atau kita bisa koreksi lagi apakah ini benar atau tidak, ya. Misalkan kalau dia kita ubah ke dalam biner semuanya, desimal 62 desimal, ini berarti kalau 62 maka ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke, ini eksponensial 2 berarti 62. Ini yang hidup adalah 32. Kemudian tambah 16, kemudian tambah 8, kemudian tambah 4, sudah berapa? 50, 48, 56, 60, 62. Ya. Berarti ini adalah satu posisi on, 1, 1, 1, 1, 0. Ya. Nah, kemudian kita ubah 98 ke dalam biner, apakah sama dengan ini, ya. Kita ubah 8 itu adalah 1, 0, 0, 0, kemudian 9 itu adalah 1, 0, 0, 1. Maka tidak sama, ya, tidak sama, berarti ada kekeliruan dalam mengubah dari desimal ke heksadesimal, ya. Heksadesimal. Seharusnya ini menjadi di dalam ya, ada kekeliruan, ya, ada kekeliruan. Ini kita mengubah dari heksadesimal ke desimal, bukan dari desimal, ya. Oke, kita ulang lagi, ya. Jadi kita ubah dari heksadesimal, bukan dari desimal. Misalkan heksadesimal kita memiliki 1A
heksadesimal tentunya karena ada notasi A. Maka kita ubah ke dalam desimal. Gimana caranya? Ada dua cara, ya, ada beberapa cara. Yang pertama bisa kita konversi terlebih dahulu ke dalam biner, ya, atau langsung saja. Kalau langsung saja, 1 A ini adalah 10. Maka ini dikali, ini 10 dikali 16 pangkat 0, kemudian 1 dikali 16 pangkat 1. Maka hasilnya sama dengan 10, ini 16, ya, sama dengan 26 dalam desimal, ya. Atau bisa kita ubah dulu 1A ini, ya. 1 ini kita ubah ke dalam biner, heksadesimal ke biner, ini 4 bit, ya. A itu sama dengan 10, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Yang memenuhi syarat agar jumlahnya 10, 8, dan 2. Maka ini on, off, on, off. Maka ini hanya 1. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0. Ini biner. Kita ubah 26 ini ke dalam biner. Bisa dibagi 2, ya, terus dibagi 2, atau bisa mengikuti eksponensial tadi. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, 26. Kita akan mengubah 26. Nilai maksimum di dalam eksponensial ini, yang maksimum sebelum angka 26 adalah 16, ya. Maka 26 dikurang 16 ini sama dengan 10, ya. Kemudian nilai maksimum sebelum menyentuh 10 adalah 8. Maka dikurang 8 sama dengan 2. Kemudian nilai maksimum sebelum 2 atau sama dengan 2 sama dengan hanya 2, ya, hanya ini. Maka dikurang 2 sama dengan 0. Habis, ya. Maka posisi yang on adalah ini. Maka hasilnya sama dengan dari desimal ataupun dari heksadesimal, ya. Dari heksadesimal ke binary, ya, sudah jelas, ya. Misalkan ada A, B, C, heksadesimal dimana di dalam binary dia. Maka kita sekat lagi, C itu 4 bit, B itu 4 bit, A itu 4 bit, ya. C itu sama dengan 12, B itu 11, A itu 10. Oke. 12, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Yang memenuhi 12 jumlahnya 8, 4, ya. Berarti ini posisinya on, 1, 1, ini off, 0, 0. Kemudian ini 11 berarti 8, 2, 1, ya. 1, 0, 1, 1. 10, 8, 2. 1, 0, 1, 0. Ya. Berarti A, B, C kalau kita tuliskan menjadi seperti ini dalam binary. Kemudian heksadesimal ke oktal sama, ya. Kita butuh bantuan dari biner, ya. Misalkan heksadesimal kita tadi adalah ABC, ya. A, B, C heksadesimal, maka ini menjadi A itu adalah 10, 11, 12, 10, 1, 0, 1, 0, ya. Kemudian 11, 1, 0, 1, 1, 12 adalah 1, 1, 0. Kita ubah ke dalam oktal,
maka ini tinggal kita skat ke dalam 3 ya. 1, 2, 3, skat 3, skat 3. Maka ubah lagi 1, 2, 4, hanya 4 karena ke dalam oktal. 1, 2, 4, 1, 2, 4. Kalau sudah hafal dengan ini semua, bisa langsung kita ubah juga nanti tanpa membuat 1, 2, 4. Tapi ini sudah bisa langsung kita ubah. Ini 1, 0, 0, berarti ini adalah 4. 1, 1, 1, ini 7. 0, 1, 0, berarti ini 2. 1, 0, 1, berarti ini 5. Oktal. Ya. Jadi demikian untuk pembelajaran dari konversi antar bilangan dari desimal, kemudian biner, kemudian oktal, dan juga heksadesimal. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah 1, mengubah, konversikan bilangan berikut ini ya. Misalkan A 999 desimal ke dalam biner, oktal, heksadesimal. Kemudian B AA di C2 ya, AA di C2 ini ke dalam biner dan oktal ya. Kalau ke dalam desimal nanti akan sangat banyak. Kemudian C 707 oktal ke dalam biner dan juga heksadesimal. Nah, ini adalah tugas yang harus dikerjakan, latihan, dan akan dikumpulkan ya, untuk melihat bagaimana kalian memahami proses pembelajaran konversi bilangan di dalam number system. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya untuk pembelajaran kali ini.